Caranya gimana? Kita harus kontrol nih faktor resikonya. Misalkan darah tinggi, harus tensinya itu bagus di bawah 140/80. Gula kalau bisa terkontrol juga. Jadi pasien-pasien yang memiliki riwayat diabetes tuh, gula juga harus terkontrol bagus supaya kondisi pembuluh darah otaknya bagus. Rokok dan alkohol kalau bisa kita kurangi ya. Anda sudah siap bergabung dengan teman-teman dari RSKK, teman-teman. Kita akan diajak untuk mewaspadai atau juga mengenali stroke ya. Kita wajib tahu untuk mengenali gejala dan faktor resiko stroke. Bersama saya, Dr. Muhammad Wildan Yahya, SPN, yang akan memberikan banyak wawasan kepada kita soal stroke ini ya. Oke, Dokter Wildan apa kabar? Sorry belum saya nyalakan. Sehat ya, harus sehat ya. Mari, senang sekali bisa kesini hari ini. Kita ketemu di sini, dokter. Alhamdulillah. Nah ini dokter soal stroke ya. Kenapa hari ini kita memilih tema soal stroke ini? Oke, jadi memang mungkin kita udah sering mendengar stroke ya, Mbak Aria. Mungkin banyak di tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, mungkin bahkan orang di rumah kita yang ada stroke. Memang akhir-akhir ini dengan gaya hidup modern itu penyakit stroke cenderung meningkat. Bahkan penyakit-penyakit stroke itu menjadi penyakit yang menyebabkan kecacatan paling tinggi di dunia. Bahkan di Indonesia sendiri itu menjadi penyebab kematian nomor 2 loh setelah penyakit jantung. Gitu. Ya, oleh karena itu kita harus mengenali ya namanya stroke ini ya dokter ya. Iya. Oke. Tapi kita mesti tahu juga. Kadang-kadang rancu antara gangguan jantung dan stroke itu masyarakat di kalangan umum itu begitu dok. Iya, jadi memang jantung dan untuk tahu stroke itu dulu kita mungkin dari definisinya dulu ya, Mbak Aria. Kalau mungkin definisinya saya ikut dari WHO, definisi lama aja biar mudah kita pahami. Jadi stroke itu ada gangguan atau defisit neurologis, gangguan neuro yang itu baik separuh tubuh ataupun keseluruhan yang berlangsungnya itu mendadak ya. Dan itu gejalanya akan menetap selama 24 jam atau lebih. Dan itu bisa menyebabkan kematian. Dan satu lagi, sebabnya harus karena vaskuler, bukan sebab lain. Maksudnya gimana sih? Vaskuler itu artinya? Artinya itu ada gangguan dari pembuluh darah otak. Jadi kalau misalkan orang kecelakaan, ada pembuluh darah otaknya pecah, itu bukan ke arah stroke. Atau mungkin orang lemah separuh tubuh, ya, kemudian dia itu habis kejang, kemudian ada kelemahan. Nah, itu bukan merupakan kondisi stroke ya, tapi kita dalam bahasa medisnya kita bilang kondisi paresis karena kejang. Nah, itu tetap harus dibawa ke rumah sakit. Nah, stroke sendiri itu juga biasanya kelemahannya cenderung menetap, bisa sampai 24 jam atau lebih. Kalau misalkan ada kelemahan ini baru mungkin sekitar 1 jam, 2 jam, kemudian membaik. Nah, itu tidak termasuk dalam definisi stroke. Belum termasuk stroke ya. Tapi itu hati-hati, itu dalam lampu kuning itu kita bilangnya serangan stroke sepintas. Kondisi-kondisi kayak gini kalau dibiarkan, apalagi orang-orang dengan faktor resiko, misalkan dengan diabetes atau darah tinggi, nah ini suatu ketika bisa terjadi kondisi stroke. Makanya ketika ada kondisi kelemahan atau kondisi seperti itu segera dibawa ke dokter. Tadi Dokter Wildan berkali-kali menyebut kelemahan, artinya jantung kita jadi melemah gitu ya dok ya? Kalau kelemahan itu lebih dari gejala fisiknya ya Mbak. Jadi ada kelemahan dari separuh tubuh, itu khas banget pada pasien-pasien stroke. Atau kalau enggak gitu kelemahan di daerah wajah, kemudian juga lidah, jadi bicaranya jadi pelo. Dan itu kelemahannya khasnya pada pasien stroke itu mendadak. Jadi mungkin pagi masih bisa aktivitas, siang tahu-tahu tidak sadarkan diri, atau malam masih bisa ngobrol, masih bisa ya sama keluarga, bangun tidur separuh tubuhnya nggak bisa digerakkan. Nah itu hati-hati, itu biasanya khas pada kondisi-kondisi stroke. Stroke ya. Kalau gitu kita pengen tahu dulu penyebab penyakit stroke itu apa saja dok? Terima. Jadi kalau kita ngomong masalah penyebab penyakit stroke, kita harus tahu dulu nih jenis-jenis penyakit stroke itu apa aja. Jadi kalau secara umum penyakit stroke nanti akan kita bagi kedua macam, Jadi ada yang tipe-tipe sumbatan ya dan tipe pendarahan.
sumbatan otak itu bisa di pembuluh darah kecil ataupun di pembuluh darah yang lebih besar. Kalau pembuluh darah kecil itu penyebabnya macam-macam. Mungkin pasien itu sudah dengan faktor resiko, misalkan ada diabetes, kemudian ada darah tinggi dan sebagainya. Kondisi pembuluh darahnya tidak terlalu bagus sehingga gampang terjadi penyumbatan di pembuluh darah kecil. Kalau yang di pembuluh darah besar penyebabnya beda lagi, Mbak. Biasanya karena pasien ini punya riwayat jantung, misalkan seperti itu, punya riwayat jantung yang detaknya tidak terlalu bagus, terjadi gumpalan di daerah jantung, naik ke otak, naik ke kepala, akhirnya menyumbat di situ. Nah, itu kita bilang stroke yang tipe emboli. Nah, itu biasanya kondisinya lebih berat memang. Jenis yang lainnya, yang kedua tadi adalah perdarahan. Iya, sama perdarahan juga kita lihat. Penyebabnya juga bisa bermacam-macam. Mungkin pasien itu bisa karena tekanan darah terlalu tinggi, jadinya pembuluh darah otaknya pecah, jadi stroke. Atau mungkin karena ada kelainan pembuluh darah otak. Jadi kita bayangkan aja pembuluh darah itu kayak misalkan roda itu ada ban dalam gali motor ya. Kalau tekanannya terlalu tinggi itu bisa pecah. Nah, itu jadi pembuluh darah stroke yang perdarahan. Atau mungkin ban dalamnya itu udah dari pabriknya udah ada kelainan, jadi benjol-benjol. Pembuluh darah otak kita juga bisa demikian. Bisa benjol-benjol ya, ada benjolan itu atau dalam bahasa medisnya kita bilang aneurisma ya. Ketika kondisi tertentu ini bisa pecah dan jadilah stroke. Jadi sangat beragam sekali, tergantung jenis stroke-nya, tergantung usia dari pasien dan faktor-faktor resikonya. Berarti memang dari sini saja kita sudah harus sadar bahwa kita tuh perlu memeriksakan diri sejak dini ya, Dok ya? Ya, jadi ketika ada keluhan apapun di bidang neurologis, misalkan kok ada rasa kesemutan separuh badan, ada gangguan keseimbangan, kemudian ada kelemahan, itu segera diperiksakan aja. Karena kan daripada nanti sudah terlanjur kena stroke baru berobat, kan lebih baik mencegah lebih dulu ya. Dicegah lebih dulu, Nah, itu kan penyebabnya ya, Dok ya. Adakah faktor-faktor risiko yang menyebabkan kita bisa terkena stroke itu? Iya, ini berkaitan sekali dengan pencegahannya tadi ya. Jadi faktor resiko untuk stroke ini kita bagi menjadi dua macam. Ada faktor resiko yang kita dapat modifikasi, ya, yang itu nanti kita bisa mencegah. Dan ada faktor resiko yang itu tidak bisa dimodifikasi. Apa itu? Misalnya ras, ya, ras. Kalau orang di ras mongoloid seperti mungkin orang Asia atau di Afrika itu cenderung kemungkinan terkena stroke-nya lebih tinggi daripada di ras Kaukasian seperti di Eropa. Kemudian juga jenis kelamin. Nah, itu udah bawaan dari Allah, itu nggak mungkin kita rubah ya. Nggak mungkin kita rubah. Laki-laki lebih cenderung terkena stroke lebih tinggi daripada perempuan. Meskipun dia operasi ganti kelamin dan sebagainya nggak akan berpengaruh. Pokoknya laki-laki tetap memiliki resiko lebih tinggi terkena stroke. Kemudian juga usia. Nggak bisa kita pungkiri ketika seseorang itu usianya lebih tua, kemungkinan terkena stroke ya itu juga lebih besar. Karena kan pembuluh darahnya sudah mulai kaku ya, Dok. Kayak selang itu kan lama-lama kaku gitu. Iya, benar sekali, Mbak Ari. Oke, baik. Nah, banyak hal yang masih perlu kita kenali ya, Dok, Dr. Wildan ya, tentang risiko stroke dan macam-macamnya ya, cara pencegahannya. Tapi sebentar, kita ke gatekeeper dulu ya. Oke, lanjut Sony. Pak Bowo di Dukuh Ngadilih Kediri, apakah orang yang tidak punya riwayat stroke bisa tiba-tiba terserang stroke? Pak Suyono di Kediri Kota, apakah kira-kira orang yang jarang olahraga dan terlalu banyak pikiran bisa berpotensi terserang stroke? Bu Vina di Kras, apakah ada cara agar terhindar dari penyakit stroke dan harus mengkonsumsi obat apa agar terhindar? Yang terakhir Bu Amelia Wates Kediri, dada sering nyeri, apakah kira-kira termasuk gejala stroke? Oke, nanti Dr. Wildan dari RSKK Kediri akan memberikan jawabannya. Anda juga bisa segera titipkan pertanyaan ke gatekeeper atau mau on air langsung juga boleh ya dengan Dr. Muhammad Wildan Yahya SPN dari RSKK Kediri. Oke, Dr. Wildan, kita lanjut. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Iya, tadi yang pertama, kalau seseorang tidak punya riwayat stroke, tiba-tiba terjadi stroke, bisa apa tidak? Jawabannya sangat bisa karena khasnya stroke itu malah mendadak, Mari. Jadi kadang tidak ada gejala sama sekali, tahu-tahu mendadak terjadi
terjadi kelemahan atau mendadak tidak sadarkan diri, itu khas pada stroke. Jadi setiap orang yang memiliki faktor resiko itu sangat bisa terjadi stroke. Salah satunya termasuk usia juga, termasuk jenis kelamin dan lain sebagainya tadi. Tapi pasien-pasiennya sudah memiliki serangan stroke, ya sudah pernah stroke sebelumnya, itu apabila tidak ditangani dengan baik, tidak faktor resikonya yang penyebab stroke-nya tadi tidak terkontrol, itu terjadi stroke ulangan jauh lebih besar. Iya, katanya saya dengar-dengar selalu begitu ya. Serangan kedua itu lebih berbahaya ya, Dok. Ya, kemungkinannya jauh lebih kemungkinannya terjadi serangan bisa lebih sering, ataupun kalaupun serangan biasanya juga kecacatan lebih besar. Makanya kalau bisa kita cegah jangan sampai terjadi kondisi-kondisi stroke. Iya, jadi Pak Bowo mesti waspada ya, karena meskipun tidak punya riwayat stroke bisa saja tiba-tiba stroke. Karena stroke sendiri kan penyakit yang kita bilang multifaktorial. Tidak harus ada keturunan ataupun apa. Kalau seseorang yang memiliki riwayat stroke pada keluarganya memang cenderung bisa meningkatkan resiko stroke, tapi tidak hanya itu. Yang paling utama malah karena gaya hidupnya tadi. Benar. Oke, baik. Ke Pak Suyono? Atau mungkin saya ke pertanyaan yang ketiga dulu. Ketiga dulu ya, boleh. Bagaimana cara terhindar dari stroke? Nah, ini seru ini pertanyaannya. Jadi kita harus tahu dulu nih, kira-kira faktor resiko yang paling sering apa tadi? Saya lanjutkan juga, yaitu adanya darah tinggi, adanya kencing manis atau diabetes yang tidak terregulasi, jadi gulanya masih sering naik, ya. Kemudian rokok, obesitas dan olahraga yang kurang. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya serangan stroke. Jadi cara terhindarnya gimana? Kita harus kontrol nih faktor resikonya. Misalkan darah tinggi, harus tensinya itu bagus di bawah 140/80 untuk pasien normal, atau di bawah 130/80 untuk pasien-pasien yang memiliki kondisi metabolik yang lain. Kemudian untuk diabetes, gula kalau bisa terkontrol juga. Jadi pasien-pasien yang memiliki riwayat diabetes tuh, gula juga harus terkontrol bagus supaya kondisi pembuluh darah otaknya bagus. Rokok dan alkohol kalau bisa kita kurangi, ya. Kita kurangi atau bahkan berhenti sama sekali, ya. Berhenti sama sekali supaya nggak meningkatkan resiko terjadi stroke. Obesitas itu juga bisa menjadi stroke. Jadi berat badan kita jaga, ya, kita jaga. Pola makan sehat, ya. Kemudian olahraga itu mungkin bisa mengurangi resiko stroke. Jadi menyambung ke pertanyaan nomor 2 tadi, kalau jarang olahraga gimana? Ya memang pasien yang jarang olahraga itu sangat berisiko meningkatkan terjadinya stroke, karena ketika kita tidak gerak kan, kondisi metabolik kita juga tidak terlalu bagus, resiko ada obesitas, resiko sindrom metabolik akan meningkat. Ketika kondisi-kondisi ini meningkat tuh, maka resiko stroke dengan sendirinya juga akan meningkat. Semakin meningkat. Yang disarankan gimana sih olahraganya? Kalau olahraga itu cukup aktivitas fisik ringan atau sedang, kira-kira 30 menit sehari atau sekitar 150 menit dalam seminggu. Itu udah cukup. Atau olahraga yang berat kalau pasien tidak punya kondisi klinis yang lain, misalnya nggak punya penyakit jantung dan sebagainya, itu boleh olahraga berat sekitar 75 menit per minggu. Itu udah cukup untuk menurunkan resiko-resiko stroke. Kalau mengkonsumsi apa agar terhindar stroke itu gimana tadi Bu Vina yang juga nanya itu tadi, ya? Kalau mengkonsumsi apa, dietnya itu sangat bervariatif tergantung orangnya. Tapi kalau secara umum kan darah tinggi jadi tadi menjadi salah satu faktor resiko stroke. Jadi kita kurangi asupan natrium, ya, itu terbukti menurunkan darah tinggi sehingga resiko stroke-nya juga akan menurun. Jadi garam kalau makan yang asin-asin itu dikurangi, atau kalau enggak gitu, kalau memang orangnya ternyata suka asin nih, nggak bisa nih dikurangi, beli garam yang rendah natrium, ada di apotek. Ada ya, dokter, ya. Perbanyak. Yang kedua, perbanyak makan sayur, ya, banyak makan sayur atau dan biji-bijian, karena biji-bijian itu mengandung sayur-sayur itu mengandung zat-zat antioksidan, ya, yang itu bisa memproteksi pembuluh darah kita jadi dari serangan-serangan stroke. Itu ya, jangan ditinggalkan nih sayur-sayuran dan biji-bijian ya, dokter, ya. Nah, kalau yang Bu Amelia tadi katanya kalau sering, misalnya dada sering nyeri, apakah itu termasuk gejala stroke? Jadi kita akhirnya bicara soal gejala stroke ini, dok. Iya, boleh. Kalau gejala stroke sendiri memang biasanya sih karena
Khasnya itu ada kelemahan tubuh separuh, wajah merot, bicara pelo, gangguan keseimbangan dan sebagainya. Nyeri dada gimana? Kita lihat dulu apakah nyeri dada di sebelah kiri yang menjalar. Nah, dan kalau misalkan nyeri dada seperti itu, hati-hati, jangan-jangan itu ke gejala jantung bisa. Atau nyeri dadanya tidak khas, pasien bisa menunjuk di salah satu area dada tapi tidak khas di sebelah kiri, mungkin itu karena ototnya. Atau di ulu hati nyerinya gitu kan, heartburn, rasa panas di dada. Pasien-pasien dengan kondisi asam lambung tinggi itu kadang mengatakan dadanya nyeri. Mungkin itu bisa jadi dari salah satu gejala dari asam lambung. Jadi kalau ke gejala stroke, kemungkinan probabilitasnya atau kemungkinannya kecil ya, nyeri dada. Tapi kalau pasien-pasien dengan nyeri dada yang itu karena penyakit jantung dan penyakit jantungnya tidak diatasi, itu juga beresiko menjadi stroke. Jadi bagusnya ketika ibu ada nyeri dada ya, dan itu sebaiknya diperiksakan aja untuk dicek apakah itu nyeri-nyeri dada yang disebabkan karena apa tadi. Betul ya, jadi harus diidentifikasi lebih dulu nyeri dadanya itu yang mana, yang menjurus ke stroke atau ada ke penyakit-penyakit lain ya. Iya, dokter, ya. Oke, kita break sebentar, Dokter Wildan. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Silakan teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan ke Dokter Wildan dari RSKK. Bersama saya ada Dokter Muhammad Wildan Yahya SPN dari RSKK Kediri. Teman-teman, untuk Anda yang baru saja mengikuti public interaktif bersama RSKK, kita wajib tahu, kenali gejala dan faktor resiko stroke. Dokter, kapan kita harus ke dokter dengan keadaan-keadaan yang mungkin menjurus ke stroke itu? Sorry. Terima kasih, pertanyaan yang sangat baik sekali Mbak Ari ya. Jadi kapan sih kita harus ke dokter? Oke, kita harus tahu dulu, kenali gejala-gejala dari stroke ya. Kalau dari kementerian dulu ada singkatannya Mbak Ari, FAST ya, FAST, atau sekarang yang lebih baru lagi BFAST, BEFAST. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, tapi sebentar. Kelihatannya ada yang mesti kita sambungkan dulu, Dok. Oke, boleh. BFAST-nya disimpan dulu ya. Baik. Oke, ke Ika ya. Ayo Ika. Bergabung Pak Heru Nugroho di Mangun di Karanganyjuk. Pak Heru. Silahkan. Selamat siang Pak Heru, langsung dengan Dokter Wildan. Iya. Iya, terima kasih Dokter Wildan. Saya dan istri punya kebiasaan jalan-jalan pagi Pak Dokter. Ya sekitar 1 jam lah keliling lingkungan itu. Apakah dengan ini sudah bisa cukup untuk mengurangi resiko stroke itu, Dok? Jalan pagi, seberapa lama Pak Heru? Sekitar 1 jaman. 1 jam ya. Oke, baik. Ada tambahan pertanyaan Pak Heru? Mumpung ketemu Dokter Wildan. Sudah itu dulu ya. Baik, nanti nyusul ya Pak Heru. Terima kasih Pak Heru dari Nganjuk. Silahkan dokter. Iya Pak Heru, jalan-jalan pagi ya, ini bagus sekali ya. Saya rasa kebiasaan Pak Heru jalan-jalan pagi 1 jam sehari itu bagus sekali, dilanjutkan ya. Apakah itu bisa mengurangi resiko stroke? Jawabannya iya, karena dengan olahraga misalkan jalan-jalan pagi pun ya, dengan durasi minimal 30 menit sehari itu memang bisa mengurangi resiko stroke secara signifikan. Namun harus diingat bahwa resiko stroke kita harus juga mencari tahu kira-kira apakah ada faktor resiko stroke yang lain. Jadi bagusnya juga tetap diperiksakan apakah ada kemungkinan adanya riwayat gula atau kemudian darah tinggi, kolesterol dan sebagainya, itu juga harus kita atasi. Dan selain jalan-jalan pagi, pola hidup yang sehat, istirahat teratur, pola diet yang sehat itu juga tetap kita lakukan untuk mencegah risikonya stroke. Oke, baik, semoga ini menjawab Pak Heru ya. Teruskan jalan paginya ya Pak Heru. Nah, soal BFAST tadi, BEFAST, gimana dokter? Oke, mari. BFAST ya, jadi kita bahas lagi ke gejala stroke yang BFAST tadi. B-nya adalah balance atau keseimbangan, mari. Jadi kalau pasien-pasien stroke itu gejalanya kadang tidak harus kelemahan tapi tahu-tahu kok jalannya jadi sempoyongan. Nah itu mungkin ada kelemahan ringan yang pasiennya nggak terlalu merasa, tapi ketika jalan jadi sempoyongan. Atau mungkin mendadak ada vertigo atau rasa pusing berputar. Ya, ada rasa pusing berputar kok ini tidak hilang-hilang. Jangan-jangan gejala stroke nih. Jadi kita memang jangan-jangan dulu, kita overthinking dulu nih. Seberapa lama dok itu?
masing-masing orang beda, tapi yang khas adalah mendadak ya. Jadi dari dulu tidak ada riwayat sama sekali, tidak ada keluhan sama sekali, tahu-tahu itu muncul. Nah, khasnya stroke itu adalah mendadak. Ini tidak pernah ada, tahu-tahu jadi ada. Nah, itu harus hati-hati ini. Jadi kita overthinking dulu ketika ada gejala kayak gitu, silahkan diperiksa. Justru perlu overthinking ya kalau seperti ini ya. Daripada kita kelewat, tidak ditangani, nanti kemungkinan terjadinya serangan yang lebih berat bisa muncul. Tapi tidak semua vertigo pasti stroke, enggak. Lebih memang sebagian besar bukan karena stroke, tapi kemungkinan terjadinya stroke ada ya. Yang kedua bifas ya, E-nya adalah atau mata. Gejala stroke juga bisa mengenai mata. Misalkan pasien penglihatan normal, tahu-tahu buta mendadak di satu sisi, atau ada lapang pandang di separuh lapang pandangnya ada yang gelap atau tidak bisa kelihatan. Nah, ini hati-hati. Ini mungkin gejala-gejala dari stroke, terutama kalau kena di area-area penglihatan. Atau juga gerakan bola matanya jadi tidak bagus. Misalkan pasien ini dari kecil sampai gede ini normal, nggak ada apa-apa, tahu-tahu mendadak juling. Nah, mendadak juling, nggak bisa melirik ke salah satu sisi. Nah, ini hati-hati juga. Kita harus waspada. Apakah jangan-jangan ada gangguan di otaknya gitu. Yang ketiga adalah face ya, bifas face atau wajah. Tadi ya, F-nya face ya. Face atau wajah ya. Wajahnya itu menjadi merot. Jadi nggak simetris. Jadi kalau senyum tuh sudut bibirnya satunya ke atas, satunya tetap biasa atau ke bawah. Nah, itu hati-hati, itu bisa jadi salah satu gejala stroke. Tapi tidak semua yang wajahnya merot itu pasti stroke, bukan. Ya? Banyak pasien-pasien saya yang ke klinik itu wajahnya, ke poliklinik saraf wajahnya merot gitu kan. Kemudian kita periksa ke arah Bell palsy. Bell palsy itu ada apa ya? Ada jepitan atau kompresi di saraf wajahnya. Itu mirip dengan kondisi itu. Tapi tetap apapun itu, ketika wajahnya merot mendadak, segera diperiksakan saja. Kita lanjut yang keempat, bifas A-nya ya. Arm atau tangan. Ya, jadi ada kelemahan di tangan, termasuk juga tungkai kaki ya. Jadi khasnya stroke itu lemahnya separuh tubuh. Separuh saja. Separuh tubuh. Jadi yang satu sisi itu masih kekuatannya tidak ada masalah, satu sisi kekuatannya itu berkurang. Atau kalau tidak kekuatannya mungkin ada rasa kesemutan. Kesemutan tapi separuh tubuh. Di lengan kanan misalkan atau lengan kiri kan. Misalkan lengan kanan sama kaki kanan ya, atau lengan kiri sama tungkai kiri, itu separuh tubuh ada kesemutan atau ada kelemahan. Nah, itu sudah tanda-tanda ada gangguan di pembuluh darah otaknya. Pembuluh darah otak ya. Terus kemudian yang kelima ya tadi S-nya speech atau ngomong, bicaranya ya. Pasien-pasien dengan stroke itu bicaranya bisa tahu-tahu mendadak menjadi pilu, nggak jelas. Itu sering banget ya, tahu-tahu kok jadi pilu, nggak bisa bilang huruf R, nggak bisa huruf P ya, atau nggak bisa huruf K. Itu bisa jadi itu gejalanya, karena stroke itu ternyata kelemahannya nggak cuma pada lengan atau tungkai, bisa terjadi kelemahan pada otot-otot wajah, termasuk juga otot di bibir, otot di lidah, dan otot di rahang. Makanya kadang bicara kadang agak sulit, kadang bisa disertai dengan gangguan menelan. Ini makan kok nggak nelannya tidak bisa nelan, sulit. Terus orangnya gampang ngiler di separuh. Nah, itu salah satu gejalanya. Sama satu lagi, mungkin pasien itu mendadak tidak bisa bicara. Dia justru tidak bisa bicara, bisa bicara sama sekali, atau dalam bahasa medisnya kita bilang afasia ya. Afasia itu gangguan kalau stroke yang kena di area otak tempat berbahasa ya. Jadi bisa pasiennya itu mengerti apa yang orang lain katakan, tapi dia pengen ngomong, tapi ketika mengeluarkan kata-kata itu tidak bisa. Susah. Atau sebaliknya, dia itu bisa keluar suara, tapi ketika ada orang bicara dia tidak bisa memahami. Terus keluar kata-kata yang asing ya, dia keluar kata-kata yang aneh. Nah, itu bisa jadi gejala stroke. Jadi pernah ada nih pasien sampai dirujuk ke poli kejiwaan karena dia ngomongnya tahu-tahu melantur, ngomong kata-kata asing ya. Tapi setelah kita dilakukan pemeriksaan, kita rawat bersama dengan bagian saraf, ternyata ada gangguan atau stroke di area berbahasanya. Berarti sekarang kita tinggal yang satu T ya? T, nah ini yang paling penting itu time atau waktu ya. Jadi ketika ada gejala tadi, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Waktu menjadi sangat penting, karena ketika terjadi sumbatan otak, maka area yang tersumbat itu akan mati. Tapi area sekitar sumbatannya itu sel-sel otaknya masih sekarat.
Jadi tidak langsung mati. Ada jeda waktunya, ada sekarat. Nah, semakin kita lama mendapatkan penanganan, semakin lama mendapatkan penanganan, maka sel-sel yang sekarat ini akan mati. Akan ikut mati. Akan ikut mati. Area struknya atau area ini gangguannya itu akan semakin luas, maka kecacatannya akan semakin besar. Maka yang paling bagus ketika ada gejala-gejala itu segera ditangani supaya sel-sel yang sekarat ini kita selamatkan, harapannya bisa hidup lagi ya, bisa normal lagi dan kecacatannya menjadi minimal. Ada golden periodnya berapa lama, Dok? Kalau untuk golden period stroke itu secepatnya tidak ada batasan. Jangan. Apalagi kita kan budayanya orang di Indonesia sini musyawarah mufakat dulu kan. Jadi kalau ada gejala serangan stroke itu kadang musyawarah dulu, diskusi dulu, nunggu anaknya yang mungkin masih di luar kota atau gimana baru di rumah sakit itu menyita waktu. Nanti malah semakin parah. Jadi secepatnya hubungi ambulan, bahkan kita penanganan stroke-nya kita harapkan bisa pre-hospital, jadi sebelum sampai rumah sakit ya, sebelum sampai rumah sakit ketika di ambulan itu sudah kita tangani, minimal dapat cairan atau nutrisi. Balik lagi masalah golden period atau waktu yang masnya tadi, kita ada terapi-terapi yang mungkin lagi di Rumah Sakit Kabupaten Kediri juga lagi kita kejar, itu adalah trombolisis, Mari. Jadi trombolisis itu apa sih? Jadi ketika pasien dengan stroke ada sumbatan pembuluh darah otak, itu kita masukkan obat-obat untuk menghancurkan sumbatan. Tapi syaratnya itu harus segera. Kenapa? Kalau bisa sampai rumah sakit, selesai pemeriksaan dan sebagainya itu kurang dari 3 jam atau maksimal 4,5 jam. Sudah selesai pemeriksaan, itu nanti harapannya bisa kita masukkan obat-obat untuk menghancurkan sumbatan tadi, sehingga kondisi sel-sel yang sekarat tadi yang selamat bisa lebih banyak. Oke, nanti kita gali dari Dr. Wildan soal layanan-layanan yang bisa kita manfaatkan di RSKK berkaitan dengan penanganan dan juga pencegahan stroke ini ya, Dokter ya. Oke, baik. Silakan teman-teman, nanti juga bisa kita sambung lagi ya perbincangan kita soal mewaspadai penyakit stroke ini bersama teman-teman RSKK Kediri. Oke, sebelum ke Dr. Wildan, saya mesti ke gatekeeper dulu. Oke, Ayah. Pak Gatot di pelosok Klaten Kediri, kenapa orang yang menderita stroke kadang perilakunya seperti anak kecil? Ya, ada manja, ngalem, ngeyel, kadang tidur sehari semalam pun juga betah. Bu Eti Wahyuni mau tanya, jari-jari tangannya itu untuk ditekuk kok sakit, apakah itu mengarah ke stroke? Pak Nur Utomo di Kota Kediri, orang yang pernah terkena stroke apakah bisa pulih dan sehat seperti sedia kala? Ya, ditunggu jawabannya untuk Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan melalui gatekeeper. Oke, Dr. William, ternyata kita mesti jawab dulu pertanyaan dari teman-teman yang disampaikan melalui gatekeeper. Silakan, Dok. Oke, baik, dari pertanyaan yang pertama tadi dari Pak Gatot ya, kalau pasien menderita stroke kenapa sih kok jadi manja, ada perubahan perilaku dan sebagainya. Ya, jadi memang demikian ya. Gejala stroke salah satunya bisa bila terkena di area otak yang mengatur gangguan perilaku atau gangguan pemikiran atau kognisi ya, sama gangguan memori, pasien itu perilakunya bisa tahu-tahu berubah. Ya, itu memang salah satu gejalanya. Bisa tahu-tahu berubah menjadi sering marah-marah atau kalau nggak gitu kembali seperti anak kecil. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Gimana solusinya? Ya kita harus support keluarga, support interaksi sosialnya yang diperbaiki, support keluarga harus baik supaya nanti harapannya pasien ini bisa tetap diterima, tetap beraktivitas dengan normal. Kemudian pertanyaan kedua tadi ya, jari-jari tangan kalau ditekuk nyeri. Nah, kalau dari ini, kalau jari-jari tangan ditekuk saja nyeri, itu kemungkinan stroke kecil sih, tapi tetap harus kita cek faktor-faktor risikonya tadi apa tidak. Jadi kalau nyeri gini biasanya sih karena ada gangguan di jaringan ikatnya di tangan, jadi tetap nggak apa-apa, tetap diperiksakan ke dokter spesialis saraf ya, atau ke dokter yang ada di sekitar tempat tinggal ibu, supaya nanti kita pastikan itu gejalanya ke diagnosisnya ke arah apa. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi, kalau pasien sudah terkena stroke apakah bisa pulih atau sehat ya? Itu masing-masing orang sangat bervariasi sekali karena tergantung pembuluh darah mana yang terkena, seberapa luas sumbatannya, seberapa cepat dibawa ke rumah sakit, bagaimana penanganannya ya. Dan yang paling penting setelah stroke itu rehabilitasinya bagaimana? Apakah orangnya ini males, diam aja, dibiarkan aja gitu kan? Ataukah dia masih semangat, masih mau berlatih ya kan, masih mau mengikuti program-program dari rehabilitasinya gitu kan. Nah, kalau itu semua
sudah diikuti, harapannya bisa meningkatkan dari kekuatan ototnya. Jadi kalau apakah ditanya kalau di sel otak yang sudah terkena stroke itu bisa sembuh? Jawabannya yang sudah mati tetap mati, tapi sel-sel lain yang di sekitarnya itu bisa mengambil alih fungsinya, atau yang kita bilang sebagai neuroplastisitas. Jadi itu dengan latihan yang bagus, mengontrol faktor risiko yang bagus, harapannya kemampuannya masih bisa meningkat. Ya. Nah, apa yang bisa kita manfaatkan dari layanan di RSKK kalau kaitannya dengan stroke ini, Dok? Oke, jadi alhamdulillah Rumah Sakit Kabupaten Kediri ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan untuk stroke di Kabupaten Kediri yang hari. Jadi rumah sakit kita memang sudah dilengkapi minimal dengan CT scan kepala ya. Jadi kalau pasien-pasien stroke dengan gejala stroke semuanya kita lakukan CT scan kepala. Selanjutnya kita juga punya ruang unit stroke. Jadi memang sudah ada ruang khusus untuk pasien-pasien stroke ya. Juga ada timnya yang sudah kita latih untuk penanganan pasien-pasien stroke juga. Dan kita nggak hanya sendirian di Dokter Saraf di sana menangani stroke, biasanya kita tim, Mari. Ada timnya. Ada timnya. Jadi misalkan stroke itu sangat berkaitan dengan jantung. Kebetulan ruang unit stroke kita bersebelahan dengan ruang jantung, Mari. Jadi ketika kita ada problem-problem itu cepat kita lakukan penanganan. Juga tim gizi. Jadi pasien-pasien stroke itu kan kadang makannya enggak bisa dan sebagainya, kita ada bagian gizi yang mengatur pola makan. Dan satu lagi yang paling penting juga dari rehabilitasi mediknya itu juga itu sangat berperan dalam penanganan pasien-pasien stroke. Pokoknya paket lengkap ya kalau kita mau berobat yang kaitannya dengan stroke ke RSKK, ke Rumah Sakit Kabupaten Kediri ini ya. Baik, ada satu pertanyaan di online di Facebook AG243 nih dokter, dari Slamet, Pak Slamet. Apakah cerebral palsy termasuk stroke? Apa yang menyebabkan cerebral palsy terjadi pada manusia dan antisipasi yang dilakukan supaya tidak terjadi? Oke. Jadi pertanyaan apakah cerebral palsy termasuk stroke ya. Jadi kalau dilihat kembali lagi ke definisi yang di awal tadi, cerebral palsy bukan merupakan bentuk dari stroke ya. Jadi cerebral palsy itu memang ada kerusakan dari saraf otak yang itu sifatnya memang dari berbagai hal sehingga banyak sel sarafnya terjadi kerusakan. Pasien dengan cerebral palsy biasanya terjadi kekakuan di seluruh tubuh, atau ada gangguan dari kognitifnya ya, ada gangguan dari bicara dan sebagainya. Penyebabnya apa? Macam-macam. Biasanya kerusakan otak di waktu kecil. Mungkin waktu kecil lahir, kemudian ketika lahir itu tidak langsung nangis, sempat biru, ada gangguan dari otaknya itu, kekurangan oksigen, itu bisa terjadi kondisi ini. Atau pasien dengan kejang berkepanjangan ya, yang tidak kita atasi sehingga terjadi kondisi cerebral palsy. Antisipasinya gimana ya? Kita harus cari tahu dulu kira-kira apa sih yang menjadi faktor atau penyebab dari cerebral palsy itu. Ya, jadi kalau sudah terjadi cerebral palsy memang kita penanganan konservatif, nggak bisa kita atasi. Tapi antisipasinya gimana? Jadi ketika ada pasien-pasien dengan resiko kejang atau waktu kecil ya, terutama di masa anak-anak, itu segera ditangani, dibawa ke rumah sakit untuk kita hentikan. Gitu. Itu pun bisa ya kita misalnya konsultasinya ke RSKK kaitannya dengan hal ini ya dok ya. Bisa. Nanti untuk cerebral palsy biasanya kita penanganannya dari dokter spesialis saraf dan dokter spesialis anak. Karena biasanya terjadi pada usia-usia yang masih anak. Gitu. Baik, luar biasa, hari ini kita dapat pengetahuan tentang stroke, terus ada pencegahannya dan kapan kita harus ke dokter. Kalau tadi ya dok, kondisinya tidak usah nunggu waktu lama, terutama harus segera karena PEVAFAST tadi ya, T-nya tuh time tadi tidak perlu dihitung lagi. Begitu ada serangan harus langsung bawa ke dokter ya. Kuncinya time is brain. Jadi semakin time is brain, semakin cepat kita membawa, semakin banyak sel otak yang bisa kita selamatkan. Oke, baik. Dokter, semoga ada kesempatan lagi nanti ngobrol lagi sama Dr. Mildan dari RSKK Kediri. Terima kasih untuk pengetahuan-pengetahuannya dok ya. Oke, terima kasih Mbak Ari. Senang sekali di sini. Juga terima kasih teman-teman yang sudah berinteraksi. Kita ada di Public Interaktif bersama RSKK.